Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita dalam bincang redaksi. Sudah hadir narasumber kita hari ini di studio yang kebetulan juga sebenarnya sih tetangga saya nih. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor, Ibu Rahmawati Oti. Kita sih sering manggilnya Bunda ya, Bun. Siap. Teman-teman juga sering manggil Bunda. Akrabnya di lingkup pemerintah Kota Bogor itu Bunda. Karena Bunda ini udah keliling di mana-mana banyak dinas. Nah, kita akan berbincang-bincang hari ini tentang apa sih itu Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bogor dan Keluarga Berencana, yang mungkin sebagian orang mengidentikan dengan dinas KB, hanya semata-mata tentang KB gitu. Nah, Bunda mungkin bisa menjelaskan apa saja sih yang ada di Dalduk KB ini. Terima kasih Bu Ira, tetanggaku. Tetangga yang jarang ketemu ya Bu Ira ya, karena jam terbangnya kita berbeda jamnya gitu ya. Terima kasih Bu Ira udah diundang ke sini. Kebetulan ya alhamdulillah sudah hampir 2 tahun berarti. Iya. Karena saya jadi kepala dinas DPPKB itu pas awal pandemi. Oh iya, benar. Awal pandemi. Sekarang sudah tahun kedua nih, mau ulang tahun. Terhitung tanggal 2 nanti udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya, pas. Jadi dinas kita itu namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. KB itu adalah keluarga berencana. Yeah. Nah, sebenarnya di dinas DPPKB itu ada 3 program besar. Kalau kita nyebutnya sih Bangga Kencana. Memang itu adalah baru di rebranding ya dari BKKBN Pusat, bahwa kita punya 3 program besar, yaitu namanya Bangga Kencana. Apa itu Bangga Kencana? Yang pertama adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi ada 3 pembangunan keluarga. Kenapa pembangunan keluarga dulu nih yang dikedepankan? Yeah. Karena fungsi pembangunan keluarga ini lebih utama. Yeah. Gitu kan. Yang kedua adalah kependudukan. Nah, kependudukan ini kita berbicara tentang hak-hak sipilnya warga masyarakat. Ya. Berbicara kependudukan berarti di Dalduk KB ini apakah berhubungan dengan administrasi atau seperti apa? Kalau di kependudukan ini kita tidak di administrasinya, tapi kita memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya. Hak administrasi kependudukan. Misalnya gini, kita kan di kita tuh ada program yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ adalah salah satu Kampung KB itu kampung berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas. Keluarga berkualitas, bukan keluarga berencana ya. Bukan. Dulunya memang KB kan karena sudah 1 tahun nih, kita kan di 2021 sama Kepala BKKBN Pak Hasto, kita di rebranding lagi. Program kita itu kita balik. Kalau dulu kan KB-nya di depan, sekarang adalah pembangunan keluarganya. Karena KB-nya itu adalah kan pengendalian KB-nya. Pengendalian dalam arti kata pengendalian jumlah penduduk saja yang KB. Iya. Nah, kita lebih kepada sekarang itu ke pengendalian penduduk secara kualitasnya. Makanya kita di pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga, kependudukan, memastikan nih. Jadi misalnya misalnya kita bikin satu kampung KB ya. Yeah. Di kampung KB itu kita memastikan bahwa warganya itu memiliki hak-hak sipilnya. Jadi kita punya salah satu seksi di kampung KB itu, dia akan mendata semua warga dia itu yang belum punya KTP, yang belum punya KK, yang belum punya surat nikah dan segala macam. Nanti kita bantu fasilitasi. Berarti dinas ini adalah dinas preventif ya. Kita bukannya mengeluarkan surat, tapi kita memastikan warga-warga memiliki haknya gitu loh. Kalau memang ada kendala, kita coba mencari solusinya, kita cari jalan keluarnya supaya mereka mendapatkan hak mereka. Administrasi kependudukan hak sipil itu. mereka lah. Hak sipil gitu. mereka. Ya. Nah, program yang ketiga baru keluarga berencana. Kalau keluarga berencana yang tadi kita berbicara tentang alat kontrasepsi gitu kan, ada yang namanya alat MKJP yang jangka panjang, yang jangka pendek gitu kan. Kalau pendek itu kan kayak pakai kondom gitu kan. Nah, itu kan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu kan ada MOW, MOP, IUD gitu. Nah, satu lagi tadi yang nggak kalah penting adalah yang pembangunan keluarga yang awal tadi. Kalau kita berbicara pembangunan keluarga, itu kan kita berbicara keluarga itu tidak hanya ayah, ibu,
anak. Iya. Tapi kalau di keluarga itu dalam arti luas kalau di kita. Di situ kalau ada kakek nenek itu adalah bagian dari keluarga. Kalau dalam rumahnya dia itu ada om sama tantenya tinggal di rumah itu adalah satu keluarga. Satu keluarga. Nah, jadi kita bina adalah keseluruhan yang ada dalam rumah tersebut. Gitu. Tugas dinas ini sebetulnya sangat penting dalam pembangunan manusia terutama di Kota Bogor. Kualitasnya, Bagaimana masyarakat bisa berkualitas. Ini betul. tugas dari dinas ini. Nah, apa saja yang sudah dilakukan, Bun? Oleh dinas, pertama tadi soal pembangunan keluarga, kemudian kependudukan, KB ya. Iya, KB. Kalau untuk pembangunan keluarga, kita tuh punya program yang namanya Tribina. Ya, Tribina itu adalah bina keluarga remaja, bina keluarga balita, dan bina keluarga lansia. Jadi keluarga-keluarga yang memiliki lansia itu penanganannya berbeda dengan keluarga yang tidak memiliki lansia. Ya, terus keluarga-keluarga yang memiliki remaja juga treatmentnya berbeda gitu loh. Kita harus juga pendekatan kepada orang tua bagaimana dia membina remajanya, termasuk bina keluarga balita. Dinas ini mengurusi dari balita sampai ke lansia, remaja sampai lansia. Ya. Ada hal menarik yang pernah dilakukan nggak dari dinas ini berkaitan dengan kalau kita bicara soal remaja saat ini kan ada banyak banget selalu survei-survei soal remaja. Nah, di dinas ini apa yang pernah dilakukan yang perlu disampaikan, Bu, untuk itu tadi langkah preventif? Pertama kami itu punya PIK remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan ini itu bukan di Dinkes? Bukan. Oh, itu adanya di Dalduk. Ya. Jadi kita punya PIK remaja yang hampir di semua kelurahan itu kita punya. Terus kita punya genre generasi remaja, terus generasi berencana. Kita punya Pogjayan itu sudah tingkat kota ya. Jadi anak-anak remaja itu dia memberikan semacam pelayanan konseling lah terhadap remaja-remaja yang lain. Terus kita juga punya yang namanya kemarin itu kita kegiatan Jambore Remaja. Kita juga laksanakan, kita merekrut 120 remaja, itu kita ambil. Itu jadi duta? Yang duta yang tadi, genre tadi. Oh, genre. Duta genre. Jadi kalau kita ada pemilihan duta genre itu adalah generasi berencana, kita pilih yang terbaik, kita bawa ke tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin juga dapat favorit ya, dapat juara favorit untuk motivasi. Ini tugasnya apa, Bun? Tugasnya memberi konseling kepada remajanya, jadi konseling sebaya. Oh, sebaya. Jadi antar sesama sebaya itu adanya di setiap kelurahan ada. Setiap kelurahan ada. Dan ini saya juga sangat apresiasi sekali ya, karena waktu pas di lapangan itu, waktu kegiatan Jambore Remaja saja kita lihat, kita kan mengumpulkan 120 anak, ya 125 anak remaja. Itu tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor. Iya, tersebar di 68 kelurahan. Nah, waktu itu saya kasih nih anak-anak PIK remaja ini. Jadi di sela-sela jadwal yang sudah kita bentuk, yang sudah kita siapkan, saya bilang ke PIK remajanya, PIK R yang sudah ada di kita, coba kalian masuk ke kelompok-kelompok tersebut. Coba kalian konseling terhadap teman-teman kalian yang sebaya itu. Coba dengarkan gimana mereka mau curhat. Luar biasa. Ternyata curhatnya itu lebih kepada remaja sama itu. Coba kita tanya, itu gimana kemarin kok bisa curhat seperti itu? Iya kan enak, Bu, katanya. Karena gini, Bu, mereka kan kalau ngomong sama dia kan lu gua. Jadi kayak teman aja cerita. Nah, ini yang itu benar-benar sebaya ya. Sebaya. Nah, jadi kena yang sudah kita bina itu kan mulai dari SMP, SMA, anak yang kuliahan kan ada yang di remaja tapi kita. Sebelumnya sudah dilakukan itu sudah yang memang sudah ada di kita gitu kan. Nah, pas kemarin Jambore Remaja kita cobalah, saya ingin memastikan benar nggak sih mereka itu bisa memberikan konseling terhadap remaja yang lain gitu ya. Kita bagi mereka kan kita punya 12 kelompok, saya sebar ke 12 kelompok. Setelah itu saya tanya anak-anak yang ikut Jambore Remaja. Nah, setelah mereka sampaikan, enak, Bun. Saya ingat tuh yang dibicarakan tentang ini. Justru apa aja sih tuh yang menarik, yang mungkin juga bisa masyarakat Kota Bogor tahu tentang kondisi di remaja kita. Ya, ternyata kan dari mereka itu lebih senang cerita tuh kepada teman. Mereka itu agak bahasanya suka malas curhat ke orang tua.
Kenapa Mas ke orang tua? Kenapa? Karena katanya kalau kita ngomong satu kalimat, Bu, ibu bapak kita tuh udah ngomong sudah 5 kalimat, 10 kalimat. Bu bapak apa kita sudah disalahkan. Nah, artinya kan ini ada sesuatu yang memang dia perlu tempat curhat. Jadi makanya kita pikir remaja kita itu pusat informasi konseling remaja kita besarkan biar menjadi tempat curhat-curhatan remaja gitu. Ada kasus nggak ya dikumpulkan oleh Kita ada. Jadi di masing-masing PR itu mereka punya kasus, punya data. Malah salah satu PR yang ada di Cilendek Timur itu mereka punya aplikasi sendiri. Jadi warga bisa warga kelurahan dia itu konseling itu lewat chattingan saja, rahasia terjaga, segala macam itu bisa. Itu sudah ada. Jadi memang pikir remaja kita itu masing-masing kelurahan beda-beda ya ininya apa? Kasusnya. Bukan. Perkembangan masing-masing kelompok itu beda-beda. Ada yang memang udah bagus banget gitu kan, ada yang masih malu-malu. Nah, yang malu-malu ini kita masih tetap bina. Kalau yang sudah bagus, dia sudah bisa membina teman-temannya dia malahan di luar kelurahannya dia gitu. Concern dari dinas ini lebih kemana? Apakah remaja? Memang segala usia, cuma kan ada pasti concernnya misalnya untuk tahun ini ke remaja atau ke soal balita, soal lansia. Kalau kita memang sih kalau secara umum kita semua ya. Tapi saya memang sampaikan kepada rekan-rekan di dinas kita mari konsen ke remaja. Kenapa remaja? Remaja itu anak awal segala-galanya. Kalau kita berbicara stunting ya hulunya dari mana? Dari remaja gitu loh. Nggak ujuk-ujuk itu anak stunting itu lahir begitu saja, tidak. Kita harus mempersiapkan gimana sih anak ini lahir tidak stunting. Artinya ini kita mulai dari remaja. Remaja ini kan juga di satu berarti soal stunting ini juga ada dibahas juga di Dalduk, tidak di Dinkes. Kalau untuk preventifnya. Ya, preventif kita. Jadi alhamdulillah ya tahun depan itu kita punya tim pendamping keluarga ya, kita sudah bentuk 1 RW 1 tim pendamping keluarga terdiri dari 3 orang, 1 adalah kader PKK, 1 adalah bidan, 1 adalah kader KB ini kader dari dinas ya, dari dinas yang mereka ini nanti akan benar-benar memantau ya, jangan sampai ini anak remaja yang mau persiapan menikah, kalau kita sebutnya catin ya, calon pengantin ini dia istilahnya tidak siap secara mental dan fisiknya, terutama fisiknya. Jadi itu akan ada pemantauan oleh tim tadi. Terus kalau di saat dia hamil juga akan ada diberikan kunjungan ya, kunjungan gratis kepada masyarakat yang hamil itu sampai dengan 8 kali kunjungan. Itu sudah terbentuk timnya sudah kita bentuk, kita akan laksanakan di 2022. Ya. Pendampingan untuk calon pengantin. Kalau dia sudah jadi pengantin, terus dia hamil ya, mulai dari kehamilannya sampai dia melahirkan itu akan dikunjungi rutin oleh tim ini 8 kali dalam 1 kali kehamilan. Ini kerjasamanya dengan untuk tahu calon pengantin berarti kerjasama dengan kanan RW. RW. Karena kan masing-masing tim itu ada di RW. Nah kan pasti ada pengantarnya kan pasti ada dari RW gitu ya, pengantar dari RW itu pasti RW, oh ini ada calon pengantin nih gitu loh. Nah itu kita dampingi. Nah kalau untuk yang di istilahnya kalau kita berbicara Depak ya, karena Depak itu nanti dia satu kesatuan dengan yang Dinkes. Karena kan kita di Dinkes juga sudah ada ya yang namanya calon yang sudah mendaftar NA, dia kan harus tes kesehatan dan segala macam. Terus ada pembelajaran juga di Depak itu sudah dilaksanakan. Kalau kita ini memastikan si anak secara sehat, alat reproduksinya lah gitu. Karena kita kan lebih kepada organ-organnya si kesiapan. Nah, karena anak stunting itu kan tidak ujuk-ujuk stunting kayak gitu kan. Pasti ada proses. Yang namanya sperma, sel telur kan harus sperma dan sel telur yang sehat, yang bagus. Nah, untuk menciptakan sperma dan sel telur yang bagus ini kan tidak sehari. Oh, hari ini mereka melakukan hubungan langsung jadi kan enggak, kan persiapan sperma sama sel telur kan sebulan sebelumnya. Makanya kita harus mantau jauh hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Supaya kita memberikan edukasi. Nah, karena sudah mau masuk ke pernikahan, jaga kesehatan, zat besinya diperhatikan, minum vitamin dan segala macam. Jadi tidak melulu kita persiapan itu adalah persiapan pesta, gimana gedungnya, gimana dekorasinya, gimana, enggak seperti itu kan juga. Banyaknya orang mau menikah itu persiapannya prewedding lah. Iya, betul.
gedung dan diet yang sebagainya, ketat tapi gitu kan. tidak mempersiapkan kesiapan mental, kemudian kesiapan alat fisik, reproduksinya ya dia alat gitu. ya reproduksi itu. Iya. Nah ini yang oleh di dinas Dalduk ini Diedukasi ke edukasi di situ, cara-cara pendampingan pengantin. pernikahan Ya, pranikah. sampai Nah, setelah dia nikah, berarti dia sudah tahu dong kalau sudah nikah tidak langsung hamil, masih enak tuh. Biasanya mereka sudah mulai hidup sehat tuh. Biasanya kan menjelang nikah nih hidupnya kan sehat, begadang lah gitu kan, iya. diet ketat lah segala Iya, macam kan kan. banyak yang seperti itu, mau menikah diet ketat, sementara Justru seharusnya justru harus badan kita disehatkan ya, dulu, karena kan badannya lebih fit. karena orang Indonesia itu kebanyakan habis nikah langsung hamil, ya. Beda kali dengan di luar itu mereka nikah tapi nggak melulu pengen punya anak dulu, mereka kan benar-benar direncanakan tahun bulan keberapa punya anak, jadi memang udah dipersiapkan secara fisiknya, secara kesehatannya. Kalau kita kan rata-rata orang Indonesia nikah pingin cepet-cepet punya baby kan gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi. Usia pernikahan berpengaruh nggak, Bun? Dari tadi kan soal stunting yang sekarang banyak dibicarakan juga menjadi concern dari dinas ini. Pengaruh usia pernikahan? Pengaruh. Kita ada istilah 21-25. Jadi pernikahan di umur 21 tahun, laki-laki 25 tahun, perempuannya 21 tahun. Nah, kenapa kita nikahnya 21 tahun? Karena gini, Dalam undang-undang 19 tahun. 19 tahun. Kenapa? Sebenarnya secara kesehatan, nah ini saya bukan orang kesehatan, tapi karena dicicil terus sama Pak Hasto nih, karena beliau juga orang kesehatan ya, dokter. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya rongga pinggul perempuan itu normalnya itu adalah di umur 21 tahun dengan panjangnya itu adalah 10 cm, ya 10 cm. Dan bayi itu diameternya itu nggak pernah lebih daripada 10 cm. Kepalanya pas keluar itu kan kepalanya tuh. Iya. Nah, kerongganya itu pas lahir itu nggak pernah lebih daripada 10 cm. Makanya di saat si remaja ini nikah di umur 20 tahun dan melahirkan di umur 21 tahun, 21 tahun dan melahirkan di umur 22 tahun, itu rongga pinggul itu sudah bagus, sehingga bagus, anaknya yang lahir pun sudah siap ya. Sudah siap gitu. Jadi secara kesehatan itu. Makanya kalau kita dari BKKBN atau DPPKB 21-25. 21-25 imbauan pernikahan yang dianjurkan 21 ke atas ya. Terkait tadi tidak hanya itu kan soal pengendalian penduduk. Nah, apakah di Dalduk KB masih slogannya 2 anak cukup atau seperti apa, Bun, sekarang? Kalau dulu kita 2 anak cukup ya, waktu zaman saya itu 2 anak cukup. Ibu saya anaknya 4 ya. Dulu tuh udah banyak sekali tuh. Jadi saya juga 4 pas anak kelima itu ibu saya itu saya ingat banget itu. Karena kan masih belum ada KB-KB-nya dulu kan. Rame-rame itu pergi alat KB, pasang KB lah gitu. Kalau sekarang itu kita itu bukan 2 anak cukup, tapi 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Ya sih, sekarang banyak yang kalau anak 4 itu rasanya sudah malu gitu ya. Pasti muncul celetukan, anaknya banyak banget gitu. Iya, padahal baru 4 ya. Baru 4. Oh, betul. Nah, soal berarti karena ini berkaitan dengan penduduk, ini enggak di Kota Bogor, angka kelahiran. Kemarin kan pandemi itu bahkan beberapa kali berita ya bahwa angka kehamilan tinggi. Nah, di Kota Bogor sendiri seperti apa? Enggak, saya udah ngobrol banyak sama Dinkes, karena memang yang punya data lengkap itu memang Dinkes gitu ya. Soal angka di Dinkes ya. Kalau pencegahan di kita ya. Tapi dari obrolan saya sama Bu Kadis, Bu Kadis bilang enggak, Bu Kadis, kalau untuk Kota Bogor tuh masih normal. Tidak ada lonjakan yang luar biasa di Bogor. Angkanya maksudnya kan ada di angkanya 19.000 tahun kemarin, tahun sekarang tuh juga di angka 19 ribuan. Jadi tidak ada peningkatan yang luar jumlah biasa, kelahiran luar biasa di pandemi yang banyaknya di rumah saja, ternyata di Kota juga. Bogor normal-normal saja. Ya, karena gini, kalau KB ya, kalau kita bicara alat kontrasepsi atau keluarga berencana, di Bogor itu udah bagus. Gitu. Kita tuh di Bogor udah bagus. Sekarang itu kita itu justru turun ke lapangan, bukan ngajak orang ber-KB. Sekarang boleh dilihat setiap orang punya anak 1, dia pasti langsung minta KB.
Jadi tanpa ke kita pun Ya, mereka jadi langsung ke karena bidan. dia- Ya, gitu. Jadi kita tidak lagi memberikan Wah, edukasi. tapi dinas ini seru banget ya, maksudnya orang habis melahirkan juga Menjadi tanggung jawab kita gitu, iya, pastikan tanggung dia jawab ber-KB apa dari- tidak gitu. Pastikan nih, ini bener kan sih ber-KB Kak Iya. setelah Maksudnya secara kalau tadi penjelasan Bunda itu dinas ini sangat penting karena mengurusi keseharian keluarga di Kota iya, Bogor. keluarga di Kota Bogor. Gitu. Jadi ya itu di saat dia sudah melahirkan kita sudah harus memastikan tuh, ada kelahiran nih, itu pakai KB apa tidak, itu kita harus memastikan. Makanya kan kita punya komunikasi yang bagus juga ya dengan bidan, dengan ibu. Ini luar Dinas biasa yang nih. kepo ketika Kepo. ada yang melahirkan ini. Iya ya. gitu. Ya kita kan juga minta nih ke rumah sakit atau ke bidan-bidan yang membantu persalinan, tolong pastikan yang bersangkutan pakai KB gitu. Langsung Itu menggunakan alat kontrasepsi. memastikannya Kalau berarti kita memang kerjasama dengan Vaskes sudah. Kita kan kalau alat kontrasepsi di Vaskes kan juga mintanya ke dinas. oh, mintanya ke dinas. dinas Kedaldo. Iya, Bukan ke Dinkes. bukan. Dinkes juga puskesmas mintanya ke kita. Oh, jadi bagi warga Kota Bogor yang mau ber-KB Ke saya juga boleh. bisa langsung ke Dalduk. Gitu. Tapi kita memang karena tenaga kita bukan tenaga bidan, kita tidak melaksanakan apa istilahnya Untuk teknisnya, teknisnya, tapi teknis, kita memfasilitasi yang dilakukan oleh bidan-bidan. ya memfasilitasi ya Iya. Bun ya, tapi teknis pemasangan KB dan sebagainya itu Kita ada nggak di ikut, Dinas ikut, Kesehatan. Dinas Kesehatan sama bidan. Iya, Sama IBI Ikatan sama Bidan. Kita kan ada Vaskes ya, iya. jadi kita ada Vaskes, fasilitas kesehatan, itu kan ada puskesmas, ada bidan praktek mandiri. Nah, di bidan-bidan praktek mandiri ini kalau alat KB-nya juga dari kita. Gitu. Tapi nggak semuanya dari kita ya, arti kata gini, kadang-kadang kan alat KB dari pemerintah ada, yang dijual di Bebasas juga ada. Gitu kan. Iya. Kadang minta ke kita kalau habis ya, tapi ada juga warga yang kadang bawa sendiri Ada peningkatan nggak Bun jumlah pengguna. pengguna? Kalau pengguna di kita itu kita naik turun sih ya. Kita itu sekarang itu kalau untuk dinas kita fokus untuk bukan yang KB baru itu otomatis lah ya. Tapi sekarang kita bagaimana caranya nih warga yang kemarin tuh hanya suntik gitu ya, yang pil, yang kondom, itu kita beralih ke jangka panjang, misalnya pakai spiral, IUD, ya. ya terus pakai implan Iya, gitu implan. kan, terus dia di vasectomy, tubectomy gitu, atau MOW atau MOP atau namanya steril buat Iya. perempuan. Nah warga Bogor yang mau steril tinggal lapor kita aja nggak bayar. Oh gitu Bun. Ya. Kalau tahu begitu saya kemarin Oh lapor gitu. ke Dalduk. Aduh, malah dikasih Cuma uang karena- loh Bu kalau ibu pulang. Cuma karena kemarin lahiran sesar ketiga jadi sudah langsung Oh langsung juga. steril. Nah, jadi kita Ya, dan kalau ini banyak loh masyarakat karena kan termasuk juga mahal ya Bun ya Iya, kalau mahal. untuk steril itu. kita itu steril itu apa istilahnya warga yang mau steril yang tidak punya kemampuan keuangan ke kita aja bisa langsung lapor ke dinas, bisa langsung ke kelurahan, atau karena kita punya PLKB juga di kelurahan, nanti kita akan bantu menjadwalkan. Jadi segala alat kontrasepsi itu bisa difasilitasi Bisa, di Dalduk. dinas dan gitu. Termasuk bapak-bapaknya Vasektomi ya. Iya, Vasektomi di Kota Bogor gimana Bun? Banyak nggak? banyak loh, Banyak. dan ini luar biasa loh, target kita tercapai Ya, terus loh kalau vasektomi. steril kan tubektomi ya. Iya. Kalau vasektomi berarti Buat laki-laki. ya steril bagi laki-laki. Iya, boleh suatu saat Bu Ira saya juga bisa minta bantuan nih. Ya, kalau bisa nanti kita coba kita diundang. Iya. Maksudnya tuh kita punya paguyuban vasektomi bapak-bapak yang Wah, sudah menarik di itu. Nanti undang ke sini Iya. saja dan dengarkanlah testimoni mereka itu sesuatu yang Iya, tidak harus si ibu-ibunya ya. Iya, karena sekarang KB itu gini, kan masalah berdua sebenarnya, tidak hanya masalah ibu kan punya anak gitu kan, Iya. ibu dan bapak. Nah di saat ibunya tidak bermasalah dengan menggunakan alat kontrasepsi, why not gitu ya. Iya. Tapi kalau memang si ibunya tidak bisa pakai ini, pakai itu bisa dengan Iya, bapaknya. bisa dengan bapak. Ya, terus Betul. bapaknya juga yang sudah vasektomi juga dari cerita kita dengar dari testimoni mereka tidak menakutkan juga gitu. Malah mereka itu tidak ada yang berubah. Yang sering ditakutkan kan mungkin bagi bapak-bapak dan
ini terjadi perubahan ketika melakukan hubungan Iya, seksual. nggak ada. Nah, Malah kalau ini kan testimoninya itu lebih hot lagi katanya. Iya, makanya karena kalau tidak ada keraguan. iya. Jadi Kalau ini kan mungkin ada deg-degan jadi nggak ya gitu ya Bun ya, kalau sudah steril atau ini tancap aja gitu tancap ya. aja gitu. Karena tidak ada keraguan lagi, Iya. tidak ragu-ragu. Makanya nanti mana tahu ya dengan nanti ada podcast khusus dengan dengan Paguyuban. para paguyuban KB Pria. KB. Ini akan menarik perhatian yang lain. Dan sekarang itu yang biasanya ngikut adalah circle mereka. Oh, di circle. Nah, Ya. jadi bener-bener kenalannya dia lah yang dekat. Jadi kalau kita nyari orang tiba-tiba baru nggak bisa, agak susah karena kan itu memang perlu pemahaman, perlu mendengarkan bagi orang yang sudah. Jadi walaupun ada penambahan, kadang-kadang belum ada jadwalnya sudah ada yang daftar gitu kan. Nah karena kan kalau untuk vasectomy itu kita butuh waktu khusus juga. Oh, ini Kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit. beberapa rumah sakit. Terkait biayanya itu Nggak bayar. Nggak bayar. Gratis, malah pulangnya kasih duit, Oh, seperti itu. kasih sembako. Dikasih sembako. Inti untuk yang tidak mampu atau Semuanya. Iya, kalau Siapa mampu pun kalau mau ikut kita kasih gitu. seperti itu. Iya. Nah, berarti bagi bapak-bapak yang ada imbauan nggak Bun untuk bapak-bapak? Iya, kalau saya mah bilangnya sekarang mah zamannya kan sama aja, mau lah bapak mau ibu, ayolah bapak-bapaknya lah sekarang yang mau ber-KB gitu. Kalau Tapi di memang Kota ada ini Bogor, juga ya Bu Ira. Misalnya di saat si bapaknya umurnya masih umur produktif, Iya. misalnya dalam arti kata masih di bawah 30 tahun atau 40 tahun itu juga kita tidak tidak disarankan. Iya, tidak disarankan. biasanya sih termasuk yang Iya. tubektomi ya. Iya. Usia masih produktif itu biasanya juga meskipun misalnya 3 kali sesar juga tetap Iya. tidak Tidak disarankan. disarankan untuk Makanya nanti ada screeningnya steril, dulu iya. gitu.